Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Wen, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, mengucapkan bela sungkawa yang dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya pendiri, tokoh, ulama, Bapak Kiai Haji Muhammad Z. Beliau adalah seorang bapak, guru, ulama yang patut kita teladani bersama. Oleh karena itu, kepada generasi muda saya mengajak, mari bersama-sama kita teruskan perjuangan beliau. Semangatnya yang membara, mari kita teruskan menyebarkan Islam melalui gerakan Muhammadiyah. Selamat jalan Bapak Kiai Haji Muhammad Z. Insya Allah kami akan meneruskan perjuangan Bapak bersama bapak-bapak dan generasi muda yang lain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu, pandangan keluarga terhadap Bapak itu, Bapak adalah seorang yang keras, tegas, ulet. Sebenarnya juga humoris. Bapak itu humoris. Sebagai seorang ayah, Bapak itu orang yang sangat bertanggung jawab. Ini menurut saya pribadi juga, Mas ya. Menurut orang yang bertanggung jawab. Kasarannya gini, kalaupun saya harus mencari maisah, anak-anak jangan sampai tahu. Katakanlah butuh sesuatu, tapi ternyata sebenarnya Bapak tidak ada, entah bagaimana caranya, tapi mestinya dengan cara yang benar. Akhirnya mengadakan itulah apa yang diminta oleh putranya gitu. Yang jelas Bapak orang yang bertanggung jawab, apalagi dalam hal ibadah. Dia selalu menyampaikan sesuatu hal itu berulang kali, meskipun bagi yang menerima itu membosankan. Katakanlah dalam sebuah pengajian keluarga menyampaikan materi tentang entah sholat atau cara membaca Al-Quran. Suatu saat disampaikan lagi materi itu. Kadang saya berpikir, ini Bapak kok diulang-ulang lagi. Tapi kemudian timbul pertanyaan, lah yang kemarin sudah disampaikan Bapak udah tak lakoni apa urung? Itu yang paling saya ingat itu. Sebenarnya kalau dengan saya pribadi, karena memang di antara beberapa saudara, kalau saya memang jarang berkomunikasi. Tapi gini aja lah, saya tidak ingin menceritakan memang saya belum pernah mendapatkan tausiah yang pribadi, Pak uripki kudu ngene atau begini, itu belum pernah. Cuman itu bahasanya bukan verbal tapi action. Gini Mas, selama Bapak gerah ini, yang enggak gerah sebenarnya, kondisi sudah banyak lupa,
Maaf. Ketika Bapak sudah banyak lupanya, tapi satu hal, yang tidak pernah ditinggalkan. Meskipun sebenarnya kalau dikatakan kewajiban karena Bapak sudah, ini menurut saya ya, meskipun Bapak sudah pikun, menurut saya mestinya sudah tidak ada kewajiban bagi beliau untuk sholat. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat terus, Bu. Itu kan sebenarnya kan pesan yang kuat untuk anak-anaknya, bukan verbal tapi tindakan. Tidak melihat waktu, karena ini karena Bapak sudah nun sewu, membernya sudah banyak turunnya. Jadi setiap beliau bangun itu adalah ke kamar mandi, wudhu, sholat. Bangun, wudhu, sholat. Itu yang mungkin itu Mas, yang yang ingin disampaikan Bapak, bukan ucapan verbal tapi tindakan. Ketika awal-awal Bapak sudah mulai pikun itu, bangun jam 8 pagi, bangun jam 2 malam, atau 9 malam, atau jam 2 malam. Beliau selalu wudhu, dan setelah itu menggunakan jas. Bapak pada tidak pundi, subuhan. Jadi setiap saat itu subuhan. Nah, selain dari itu kadang ketika sholat maghrib itu pernah, karena saya sering beberapa kali ngalami itu, dari ke Bapak wudhu kemudian antar sholat maghrib kan 3 kali. Setelah selesai rakaat yang ketiga salam, kemudian berdiri, kemudian balik lagi sholat lagi. Loh, ini Bapak sholat apa? Ternyata 3 kali, artinya sholat maghrib lagi. Sudah mios, lenggah, berdiri, mau sari nggak jadi, duduk lagi, sholat lagi, ternyata sholat maghrib lagi. Itu berulang kali. Bapak itu yang jelas sholat. Itu ingin menyampaikan kepada anak-anaknya, dan mungkin untuk kita semua, mungkin lewat mulut saya ini, jangan meninggalkan sholat. Itu yang utama. Terus ada hal yang lain, ketika Bapak katakanlah lenggah, tidak berkegiatan apa-apa, kadang saya sodorkan Al-Quran. Beliau masih bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata sampai 2 lembar bolak-balik, meskipun agak lama. Begitu Mas, ya itulah yang tidak akan saya lupa itu. Mungkin bagi saudara-saudara yang lain saya kurang tahu, tapi saya menangkap itu selama saya merawat atau bagaimana ya, ngancani Bapak selama di rumah ini. Ketika sare atau pendahar itu sholat Mas. Nah itu kan koyo macet tuh, kowe sholatnya piye 5 wektumu, bolong-bolong ora. Jangankan sore yang tidak dingin, malam pun Bapak selalu wudhu dan selalu wudhu. Insya Allah itu Bapak selalu suci. Karena nggak pernah meninggalkan wudhu, selalu wudhu beliau. Sampai akhir ketika Bapak mau dibawa ke rumah sakit,
Bapak itu kondisi sesak nafas dalam kondisi sholat dengan duduk. Itu demam ya, mungkin batuk sampai mendrodok itu sampai selesai. Kemudian setelah selesai duduk, ngunjuk, kemudian diantar lagi sare. Belum ada 5 menit bangun lagi, minta ke kamar mandi, wudhu. Nah, itu wudhu terakhir itu. Beliau itu ngambil gayung tapi nggak ada gayungnya. Jadi seakan-akan beliau itu nggak megang gayung dan wudhu. Itu tenaganya sudah habis. Saya megangnya sampai turun. Bapak posisinya seperti rukuk karena memang sudah nggak ada tenaganya. Kemudian saya minta saudara untuk mengambilkan kursi, kemudian didudukkan. Setelah itu karena bapak memang sudah nggak ada tenaganya, digotong, dipandu, digendong itu, dinaikkan ke dipan itu, dipakai jaket, sudah pakai, tak kasih apa itu sorban hangat, masih sempat sholat. Itu mungkin sholat terakhir bapak. Sama si sempat moto itu. Bapak sholat. Kalau nggak salah itu 4 rakaat 2 kali. 4 rakaat 2 kali. Dengan kondisi yang sudah lemah sekali, Pak. Setelah selesai, udah bapak sare aja. Kemudian bapak sare, tapi kondisi nafasnya sudah itu ketika sholat nggak tahu kok, saya nggak melihat apa bapak itu sesak nafas waktu sholat ya, tapi begitu pas di sare itu sesak nafasnya semakin menjadi akhirnya kebetulan saya sendiri menghubungi ambulan untuk segera dibawa ke RSI rumah sakit itu, Mas. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam saat ini dan dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana perjuangan sahabat saya, saudara saya, yaitu Bapak Muhammad Zaid. Beliau adalah telah banyak berjasa di dalam Muhammadiyah, dalam mengembangkan Muhammadiyah di Wonosobo. Sejak beliau masuk Wonosobo, itu kemudian menempati Suramerta dan sudah beristri dengan wanita Suramerta, yaitu Bu Sa'adah bin Kiai Maksum. Selama di Suramerta dia juga mengembangkan Muhammadiyah di sana. Kemudian pada tahun 1968, setelah beliau diutus untuk mengikuti muktamar di Yogyakarta yang ke-37, kemudian pulang, kemudian berlembuk-lembuk dengan teman-teman, termasuk Pak Maksum, Pak Toha, untuk mendirikan pimpinan daerah Muhammadiyah. Setelah itu rembukan sepakat. Kemudian Pak Muhammad Zaid sanggup menjadi ketua penyelenggara Musda yang pertama dalam rangka membentuk pimpinan daerah Wonosobo setelah struktur organisasi dirubah di dalam anggaran dasar. Jadi waktu itu struktur organisasi hanya pimpinan pusat, kemudian koordinator daerah kedua, dan kemudian ranting-ranting. Tetapi waktu itu
ranting-ranting ingin mendirikan cabang, dan kemudian ranting-ranting itu membentuk cabang-cabang dan sebagainya. Setelah itu pelaksanaan daripada musda pramuktamar pasca muktamar yang ke-37, maka di dalam rapat ketua-ketua cabang dan sekretarisnya bertempat di SMP Muhammadiyah. Kemudian terpilihlah Bapak Haji Muhammad Toha untuk menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Sedangkan Pak Said diberi tugas untuk memegang pimpinan Majelis Tabligh di Wonosobo. Kemudian dalam perjalanan waktu, Majelis Tabligh berusaha untuk di bawah pimpinan Mbak Zaid berusaha untuk mengadakan pengajian yang disebut pengajian fungsional. Ini ide dan terus dilaksanakan. Pak Zaid sebagai seorang PNS tidak ada rasa takut dan rasa khawatir atas jabatan PNS, tetapi beliau hanya karena memperjuangkan agama Allah, Allah tentu akan membantunya. Kemudian Pak Zaid dengan Pak Tekno sebagai sekretaris segera mengadakan rapat majelis untuk mengadakan pengajian fungsional. Pada rapat majelis itu diundang Dr. Setio, kemudian Suradal. Dr. Setio itu adalah dokter rumah sakit umum, Suradal itu adalah kepala penjara pada waktu itu, kepala penjara. Sekarang namanya apa? Ya, rutan penjara, yang dia kepala penjara. Kemudian setelah berbincang-bincang melibatkan juga kepala pos Wonosobo berbicara di tempatnya Pak Toha. Lalu sepakat untuk mengadakan pengajian fungsional untuk membina para pejabat dan para anggota, para pegawai-pegawai di daerah Wonosobo. Maka untuk penyelenggaraan itu Pak Said menunjuk Dr. Setio sebagai ketua panitia penyelenggara dan Pak Sutikno sebagai sekretarisnya. Pak Said harus berperan terus. Pertama, pengajian dilaksanakan, yang menyampaikan adalah Pak Zaid sendiri untuk pengajian perdana. Kemudian pengajian itu diundangkan dari luar daerah, terutama dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, selama itu sampai dengan timbulnya monoloyalitas baru bubar, karena pegawai-pegawai negeri pada waktu itu juga tidak takut dan mengatakan pengajian. Ini adalah usaha pertama Pak Zaid dengan Tabligh. Kemudian Pak Zaid mempunyai ide, mempunyai cita-cita untuk membina cabang-cabang yang sudah ada dan mengembangkan cabang-cabang yang belum ada cabangnya. Pada waktu itu cabang yang ada baru Kalibeber, kemudian Senomerto dan Wonosobo yang terbentuk. Semua masih ranting. Nah, karena demikian maka Pak Zaid sebagai mubalik dan pimpinan daerah Wonosobo bergabung dengan saya, Pak Abbas, dan Pak Salim Yahya. Jadi 3 orang itu atau Tritunggal itu adalah yang
ditugaskan oleh PPM untuk mengembangkan pimpinan cabang sampai dengan terbentuknya pimpinan ranting. Itu sungguh-sungguh terjadi. Pertama yang dikunjungi adalah Sewa Manik Kaliwiro yang dikunjungi pertama. Waktu itu saya diajak dengan Pak Said, kemudian melibatkan seorang yang namanya Duriyat Silomerto. Jadi 3 orang. 3 orang ini berangkat dari Wonosobo naik sepur sampai Gunung Sawang atau sampai mana itu halte Gunung Sawang. Kemudian kita naik ke atas memasuki hutan bersama 3 orang. Tapi ada salah seorang di antaranya yang lucu, yang bisa bercerita yang berjiwa Islam, cerita Gunawas dan lain sebagainya, yaitu Pak Duriyat. Perjalanan terus masuki hutan, di mana waktu itu adalah masih banyak kera, banyak benih, tetapi di hutan-hutan itu ada manusia. Kemudian sampai cukup kita berjalan terus, sudah sore, terus menuju ke Karangmangu. Menuju Karangmangu awalnya masuk ke tempatnya Pak Abdul Manan, yaitu Syarik desa Karangmangu. Kemudian diajak ke tempatnya Bapak Surur, Kiai Surur, bisa mengatakan dan di sana di masjid itu, di masjidnya Pak Surur sudah mengadakan pengajian. Kita kalau berangkat ke cabang pasti bermalam. Jadi kalau ke Kaliwiro itu sudah harus bermalam, kurang-kurangnya 2 malam. Pulang jalan kaki sampai di Wonosobo. Itulah Pak perjuangan Bapak Muhammad Zaid. Bapak Muhammad Zaid itu dalam berjuang dakwah bukan hanya pemikiran dan tenaga, tapi uangnya. Kalau sudah lapar dekat Parung dalam perjalanan, dia makan di situ, kemudian Pak Zaid sendiri yang bayar. Karena apa ya, pada waktu itu bendahara PTM belum bisa mencari uang yang untuk pembiayaan dakwah. Nah, selanjutnya setelah itu Karangmangu kemudian kita datangi sampai 3 kali, baru siap untuk mendirikan ranting, dan rantingnya sudah ada, dan siap untuk mendirikan cabang. Dan kemudian didirikanlah cabang pada waktu itu diketuai oleh Kiai Surur dan terdiri dari 9 orang, dan terus bergerak mengadakan pengajian selapanan yang harus dikunjungi oleh pimpinan daerah. Ini perjuangan pertama Mbak Zaid untuk membedah Kaliwiro, tapi yang mayoritas Muhammadiyah, mayoritas Masyumi pada waktu itu adalah di Karangmangu. Kejadian ini pada tahun 1900, dari tahun 1968. Ini adalah pertama kali untuk tugas PPM mendirikan cabang. Selanjutnya ke kecamatan yang lain, Silomerto, kemudian Leksono, terus diterima untuk mendirikan cabang, karena memang sudah adil mereka mendirikan cabang. Hanya siapakah pembina berikutnya nanti? Maka Pak Said menyiapkan diri untuk membina melalui pengajian. Kemudian di Silomerto, karena di Silomerto ya Pak Zaid juga yang memperagakan untuk mengajarkan.
terus menerus sampai ke Dieng, ke Jajar, dan sampai ke Kentet, Kali Gajah, sampai dengan Kepil. Saudara sekalian, yang istimewa inilah yang saya sampaikan ketika akan memasuki Melandi waktu itu. Beliau dengan Pak Salim Yahya jalan kaki dari Wonosobo melalui Kalibeber. Di Kalibeber saya sarankan silaturahmi ke Pak Murtado. Tepat sekali waktu itu jam 10 sudah masuk rumah Pak Murtado. Oleh Bu Murtado persilakan sekali dengan air dan air, mustahil, bandung dan sebagainya, dan makan-makan di situ. Dengan lahapnya makan sampai Pak Murtado merasa puas dengan lahapnya Pak Said dengan Pak Salim makan di situ. Setelah itu keluar mampir ke rumah saya dulu, karena rumah saya masih bergabung dengan mertua saya, maka tidak lama terus kita melanjutkan perjalanan ke Melandi. Perjalanan ke Melandi kita mengambil jalan kompas, yaitu melalui Wonokromo, Kebulingan, kemudian Tegalsari, kemudian naik jalan Perubusan sampai Melandi itu sudah maghrib. Padahal jalan yang kita lalui adalah melalui kuburannya orang Melandi. Setelah itu kita sampai ke Melandi, hampir ke Sata-Sata jalannya. Bertiga, Pak Zaid adalah promotornya, kemudian diikuti Pak Salim Yahya, kepada hakim, banyak hakim. Terus sampai di Melandi. Di Melandi disambut oleh orang Melandi. Terus belum disuruh mengajarkan agama, tetapi harus dimakan dulu, makan dulu, kemudian pergi ke masjid pada Isya kita mengadakan pengajian. Pak Said adalah orang yang pertama memberikan pengajian, kemudian Pak Salim Yahya. Selanjutnya hal-hal yang istimewa lagi, yaitu Setieng, ke Setieng. Itu dulu juga masih jalan kendaraan pakai itu mobil cowakan, mobil cowakan sampai ke Jajar, dari ke Jajar turun naik ya. Dan alhamdulillah Setieng menyambut dengan baik dan siap untuk memberikan jalan ke jalan lalu itu ke Timur, Kretek, Bentuk, Kali Gajah Bentuk, dan Padang sekitar. Nah, ketika kita akan mengajarkan pengajian di benar, benar, oke, kita naik bis, naik bis sampai di Sapuran. Karena jalan persingkilan itu ada yang longsor, tidak bisa kepada anak aku. Pak Said ngajak jalan melintas, tidak melalui jalan besar, tapi jalan kecil yang masih licin bersama saya dan Pak Salim Yahya. Sampai di Pecekilan atau Gedangan, hujan lebat, kemudian kita sudah dekat dengan perumahan, maka kita berhenti di empel rumah.
alhamdulillah pemilik rumah itu adalah bukan Muhammadiyah, tetapi mempunyai belas kasihan supaya saya dimasukkan ke itu, kemudian diberi minum teh, lalu suguhan yang lain adalah kedala pohon budin sirkus. Saya lihat saya melihat Pak Said, Pak Salim dalam dahan itu telah sekali. Karena mengapa? Pertama sudah jam 3 sore, jam 3 sore belum makan. Kemudian setelah agak terang, kemudian kita pamit akan meneruskan perjalanan dan percekelan menuju Bener. Jadi kalau percekelan ke Bener itu harus melalui Pel, kemudian melalui Ngumbul, dari Ngumbul belok kiri terus sampai ke Bener. Sampai Bener itu sudah malam, hujannya terus-menerus, dibantu oleh Pak Prawoto. Karena hujan, Pak Prawoto Kepil membantu kita meminjami satu-satu, jadi masing-masing satu buah payung kopak, dan memakai obor belanak. Yang obor belanak itu hanya sebentar saja sudah mati. Pada perjalanan malam itu sudah Isya melalui jalan terobosan, jadi melalui sawah hutan-hutan, sehingga Masya Allah bertiga orang itu celananya basah kuyup karena hujan lebat, kemudian bajunya juga basah. Sampai di Bener menempat ke tempatnya Pak Ismail, Gondong Bener. Karena kemudian baju dan celana itu tidak dilepas, itu dulu saja sampai kering dengan sendirinya. Masya Allah, tidak ada pengajian. Padahal pada waktu itu yang mengundang kami Pak Said harus ke Bener adalah Pak Mansur. Pak Mansur sendiri tidak berangkat, tetapi ketiga orang itu yang tidak ada rasa marah, rasa geli, tapi gembira di dalam perjalanan. Keesokan harinya setelah disuguh makan pagi oleh Pak Ismail yang pada untuk menjabat sebagai selondong, sebagai lurah di Bener. Setelah itu kami pulang ke Wonosobo menuju ke Ngumbul itu dahulu, juga jalan kaki. Sepatu yang dipakai tidak menjadi tipis, menjadi tebal. Karena apa? Karena tanah liat itu melekat pada sepatu, makanya sudah sampai di Ngumbul nunggu kendaraan. Tidak ada kendaraan yang lewat. Lalu berjalan kaki lagi menuju ke Sekelan. Sampai Sekelan kita nyimpang ke kanan, munggah lagi ke jalan yang semula sampai di Seburan. Di Seburan baru ada bis untuk angkutan penumpang sampai di Wonosobo. Di Wonosobo kita sampai di Wonosobo adalah jam 2. Kemudian Pak Said pulang ke Suramerto, saya pulang ke Kalibeber masing-masing, dan Pak Salim pulang ke rumahnya. Itu yang membiayai, yang bayari kendaraan siapa? Pak Said sendiri. Pak Said sendiri. Bapak tadi sudah saya katakan keuangan atau bendahara belum berikan. Jadi Pak Said yang membayar bis,
Kalau terpaksa harus makan di warung juga Pak Said yang bayari. Itu Pak. Bahkan ketika datang ke Ranpingkir Sabang itu kita membawa gula dan teh untuk minum di sana. Jangan sampai yang di tempat itu nanti repot-repot mencari gula dan teh. Itulah Pak Zaid. Pak Zaid sendiri yang membeli, kita tinggal pulangkan. Ini perjuangan Pak Zaid dalam dunia dakwah. Sampai berhasil cabang-cabang terbentuk pada waktu itu, ya kita sudah mencapai, waktu itu baru mencapai beberapa cabang saja, belum seluruhnya. Tapi berkembangnya setelah periode Pak Said. Jadi Pak Said menjabat Ketua Muhammadiyah adalah ketua yang ketiga. Yang pertama Pak Toha, yang kedua adalah Pak Harto, Dr. Andes Soeharto, dan ketiga karena Dr. Andes Soeharto itu pindah, maka karena Pak Said menjadi wakil ketua, dengan sendirinya Pak Said menjadi ketua. Saya berjuang pada waktu itu dari tahun 71 menjadi ketua, dan kemudian sampai 4 periode. Periode waktu itu adalah 3 tahun, 4 periode atau 3 periode ya. Jadi dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1990. Kemudian menggantinya Pak Said dan Pak Teguh Ridwan. Kemudian Pak Said dengan pendidikan yang kedua. Pak Said dengan pendidikan. Ya waktu itu pimpinan daerah mendirikan sekolah, mendirikan SMA Muhammadiyah. Itu berdiri yang kedua kali. Yang pertama kali bubar, tidak mampu, kemudian yang kedua kali dibentuk oleh PDM, dibantu oleh ahli-ahli pendidik dari SMA, dari SPG. Ini yang disuruh untuk mendirikan dari pendiri panitia pendiri dari guru-guru SMA dan SPG, SMK, SMA, SPG. Kemudian diprakarsai oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Sutikno. Kemudian terbentuklah SMA Muhammadiyah, tapi belum punya lahan untuk mendirikan gedung. Nah, pada suatu ketika ada seorang oknum polisi dari Magelang, namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu aslinya dari Kaliteper, lahir di Munggang dulu, kemudian jadi polisi, kemudian menetap di Magelang. Melalui adiknya, yaitu Abdul Aziz, datang ke rumah saya, bahwa Pak Yusuf mengatakan bahwa Pak Yusuf itu akan wakaf tanah di depannya Pak Elisa yang sekarang untuk SMA itu di sana. Kemudian saya bilang dengan Pak Zaid dan juga dengan Pak Toha. Akhirnya apa? Sepakat. Tiba-tiba bukan akan mewakafkan, tetapi Muhammadiyah suruh membeli. Yaitu kemudian saya, Pak Zaid, bersama Pak Kosim datang ke Magelang untuk menjumpai sang polisi itu yang namanya Pak Yusuf. Rembuk demi rembuk, Pak Yusuf mengatakan, pokoknya Muhammadiyah mau enggak menggunakan sawah itu
Ini yang penting. Pak Zaid menjawab, ya ingin sekali, butuh sekali dengan tanah untuk pengembangan SMK. Ya kalau nggak butuh, ya silahkan. Kemudian Pak Zaid menanyakan, kalau saya membeli hari ini, itu uangnya tidak ada. Kita masih mungkin tidak punya uang. Pak Yusuf menegaskan lagi, apakah Pak Zaid dan kawan-kawan ini ingin enggak itu menjadi miliknya? Dia ingin sekali. Kalau ingin sekali, ada jalan keluar yang bisa untuk membayar. Bagaimana? Saya sediakan uang 5 juta dulu untuk hasil saya dengan istri saya. Kemudian itu saya beri harga per meter adalah 20.500. Nah, kemudian kalau memang berat ya sudah 2.000, sudah 20.000. Karena itu jumlahnya adalah 3.500, maka harus menyediakan uang 70 juta. Nah, akan mencari uang 5 juta itu bingung lagi. Bagaimana? Kemudian Pak Zaid menanyakan Pak Sum, Pak Masum bisa mencari uang 50 juta, ya 5 juta. Pak Masum melihat Pak Kosim, bagaimana Pak Kosim? Kita pinjam ke BRI, yang nanggung adalah Purnama. Pak Zaid itu terus mendesak dan memang seperti instruksi harus dilaksanakan. Jadi Pak Zaid itu kadang-kadang keras, disiplin, dan pekerjaan apa yang dihadapi harus sampai rampung. Betul, sungguh-sungguh. Akhirnya Pak Yusuf itu menyerahkan dan Muhammadiyah mencarikan uang yang 5 juta berhasil, kemudian diserahkan menjadi milik kita. Nah, wataknya Pak Teguh, Pak Yusuf meskipun belum dilunasi seluruhnya supaya sertifikasi perlu lama. Itu keuntungannya. Kemudian angsuran berikutnya itu ngangsur, sudah diangsur, nggak usah di kontan. Bisa mengangsur 1 juta sebulan? Tidak bisa. 500? Bisa insya Allah. Akhirnya 500 per bulan untuk membayar tanah seluas 3.500 meter persegi. Akan tetapi setelah kita sanggup, malah Pak Yusuf akan ikut wakaf, yaitu supaya Muhammadiyah mengangsur kami hanya yang 60 juta saja, yang 10 juta adalah saya berikan kepada Muhammadiyah. Akhirnya lunas. Kemudian bagaimana akan membangun? Lagi-lagi kita harus berunding. Pak Said memerintahkan kepada Pak Kosim untuk mencari uang untuk pembangunan, direncanakan berapa juta. Jadi Pak Said itu pada waktu itu ditaati sekali. Pak Kosim itu taat sekali pada Pak Said. Akhirnya meminjam uang atas nama Pak Said, atas nama Pak Kosim dan BNI 9 juta. 9 juta itu menjadi 6 lokal dan 6 lokal lagi dilanjut 2, jadi 12 lokal, jadi hanya 9 juta, bukan 90 juta, tapi 9. Nah inilah, lalu perkembangan berikutnya di utara SMP, SMA itu ada tanah kira-kira juga 3.000 meter.
pendidikan milik Profesor Dr. Slamet Semarang itu menawarkan akan mewakafkan itu, tapi untuk membuat panti asuhan yatim. Pak Said bingung kalau untuk membuat panti asuhan yatim sudah ada panti asuhan di mana? Nanti apakah Muhammadiyah kedua kalau sudah satu saja sudah kewalahan? Lantas baik sana Pak Said menyarankan kalau untuk pondok karena sudah ada pondok, kemudian nanti ada yang yatim di situ tanpa membayar bulanan. Si pemilik tanah oke, bisa, tetapi yang harus dibayar yang separuh, jadi yang 1.500 membayar, yang 1.500 adalah diwakafkan. Bagaimana untuk membayar? Ya, Pak Said mengajak Pak Darno untuk ikut serta menangani itu. Akhirnya Pak Darno mampu, dan disangka Pak Darno itu bisa membayar itu, tapi tiba-tiba Pak Darno tidak ada uang pada waktu itu, lalu pinjam ke UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diberi pinjaman dari sana adalah seharga uang separuh, seharga tanah yang 1.500 meter kali 20.000 itu lebih murah lagi daripada tempatnya. Jadi dalam pengembangan pendidikan kemudian orangnya menjadi 4, yaitu saya, Pak Said, Pak Darno, dan Pak Kosim. Itu harus besar uang, mondar mandir kesana kemari untuk mencari utangan untuk memperluas lahan Muhammadiyah untuk pendidikan. Alhamdulillah semua diberi jalan mudah, tidak ada kesulitan sedikit pun. Meskipun kita kalau akan berangkat ke Solo supaya ketemu langsung dengan Pak Jasman, karena waktu itu rektornya Pak Jasman, maka jam 3 itu saya sudah dijujur oleh Pak Said dengan mobil Citizen zaman kuno itu untuk pergi ke Jogja. Jangan sampai Pak Jasman itu sudah berangkat ke Solo. Itu jam 3 malam sudah menggugah saya bersama dengan Pak Mukodas. Jam 3 malam berangkat untuk mencari uang. Alhamdulillah bisa membayar lagi tanah yang sekarang untuk SMK. Untuk SMK itu adalah 25 juta. Kemudian untuk SMK itu sudah orang lain lagi, yang tadi yang untuk SMP itu adalah mendapatkan uang pinjaman juga dari UMS. Selang beberapa lama kita membayar sawah itu milik seorang penderita juga, orang Manado, kemudian kita bayar 24 juta yang sekarang untuk mendirikan SMK Muhammadiyah. Nah, ini adalah dalam dunia pendidikan. Saya ingat lagi ketika akan membeli gedung yang sekarang untuk kantor PDM. Subhanallah, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Jadi untuk membayar tanah yang di sekarang PDM itu belinya hanya 44.500.000 harganya. Tapi mencari uang 4 juta itu, subhanallah,
sulitnya loh, tidak karuan. Sehingga ada perselisihan antara kami Pak Zaid dengan masyarakat Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu yang membayar apa pondok itu yang untuk kantor Muhammadiyah itu adalah Pak Darno. Itu dibayar 4,5 juta oleh Pak Darno. Kemudian untuk mengembalikan kepada Pak Darno sudah ngejar terus sehingga akan jengkel Pak Darno waktu itu. Lalu kita bersama Pak Hadi Sumitro ya, mencari dana, tiba-tiba ada berita bahwa akan mendapatkan dana pondok dari Departemen Agama, yaitu oleh Dirjen Haji, dan penyerahan itu nanti adalah di Solotigo. Tidak memikir panjang-panjang, mobilnya Pak Haji Sumitro keluarkan, berangkat pada waktu itu ke Solotigo. Tepat sekali pas waktunya Pak Dirjen Urusan Haji sudah ada di situ dan mulai mulai ceramah dan sebagainya, dan tentang bantuan kepada pondok. Nah, waktu itu gedung itu adalah untuk pondok. Itu lalu agak alhamdulillah menjadi ringan. Nah, tetapi bantuan itu hanya cukup untuk tembok keliling, tidak cukup untuk membeli nyangsang Pak Darno. Akhir kata, untuk mengembalikan hutang pada Pak Darno, Pak Zaid mendengar kalau Temanggung ada uang yang bisa dipakai. Lalu Pak Zaid dengan semangatnya memaksa aku dan Pak Darno berangkat ke Temanggung, yaitu ke Muhammadiyah daerah Temanggung. Kemudian diberi sebanyak Pak Darno membayar itu. Nah, untuk mengembalikan uang ke Temanggung pada ada diberi waktu 6 bulan. Itu juga gap-gapan lagi. Sampai Pak Said menjual Vespanya. Menjual Vespa untuk membayar hutang. Akhirnya Temanggung lunas. Tetapi Temanggung lunasnya harus ditambah hutang lagi ke Jogja, yaitu ke Pak Barit Isom yang pada waktu itu adalah Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Jakarta. Diberikan uang 4 juta dan diberi waktu 2 tahun harus dikembalikan. Itulah. Nah, lalu semua sudah beres semua, tanggungan keuangan kepada orang Wonosobo, sehingga itu semua sudah beres. Lalu catatan yang saya lupa tadi, Muhammadiyah ketika berdiri tahun itu, ketuanya Pak Toha, kantornya di tempat Pak Toha. Saya dan Pak Zaid terutama, itu kerap nginep di rumahnya Pak Toha, Toko Tanjung itu di sana. Kemudian dicarikan untuk kantor khusus, yaitu di seluruh rumah depannya Margi itu. Kalau di sini sebelah kiri jalan. Di situ hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan, karena itu dikontrak oleh Pak Kosim dan Pak Kosim sudah pindah, jadi situ kosong, kita yang mendiami tinggal 6 bulan. Setelah 6 bulan
bingung lagi akan kemana. Nah inilah akhirnya kita buka kantor di Sagaran, yaitu diempel 2 rumah besar, yaitu rumahnya Pak Adnan dan rumahnya Pak Mertowi Bakto. Disitulah kita menetap. Siang hari kalau makan di tempatnya Sembulur, di depannya ada warung. Tapi juga Pak Said lagi yang membayar. Nah pada suatu ketika waktu itu kan masih mundur sekali ekonomi Indonesia. Pada suatu ketika Pak Said lupa tidak mengunci pintunya, kemudian tinggal ke kantor, pulang sarungnya hilang. Saya kasihan sekali, duit sarung siji kok hilang. Nah, tapi Pak Said ya susah lah. Muka ono lirune kok terus aku sialah. Hilang sarungnya itu sudah menjadi tersiar di Sagaran. Tapi orang Sagaran jadi ya orang Sagaran pada begitu ya begitu. Akhirnya kita bisa mendapatkan backup, yaitu rumahnya Pak Mertowi Bakto yang sekarang untuk TK Muhammadiyah. TK Aisyah Sagaran. Di sana masih rumah kuno, belum seperti sekarang. Dan disitulah Pak Zaid, Bu Zaid, dan anak-anak Pak Zaid semua menempati di situ. Dan ketika rapat-rapat yang ngeladeni ya Bu Zaid, ya tehnya, gulanya, kemudian itu ya pasitannya, dan saya kerap tidur di sana. Itu subhanallah, kalau Pak Zaid itu luar biasa. Kalau rapat-rapat Muhammadiyah ya di situ, di tempat itu, dan semua urusan makan, urusan minum itu adalah tanggungannya Bu Zaid. Sampai Pak Zaid itu pensiun. Setelah pensiun mendapatkan uang apa itu namanya, uang pensiun, uang tabungan, yaitu tabungan pensiunan. Itu sejumlah berapa itu, adalah 3 juta atau 4 juta. Kemudian Pak Zaid ingin membuat rumah di sini, lalu berlembuk kalau Muhammadiyah tak naik sawahku nang Silomerto kayaknya pekarangan sini yang sekarang menjadi rumah Pak Said itu ini untuk saya. Ya, kemudian betul jadi ya sudah, nanti Silomerto sawahnya Pak Said diberikan tanda perserikatan, dan ini setelah ini karena belum disertifikatkan baru saja kita beli, dan Pak siapa itu dari ya sudah saya beli. Kemudian Pak Said akan membuat rumah di sana. Akhirnya diserahkan Pak Mukodas untuk membuat rumah dan dikuatkan oleh Pak Darno sampai rumah itu jadi. Kemudian sawah Silomerto itu menjadi milik PCN, milik Muhammadiyah. Nah ini hebatnya Pak Said. Bagaimana putra-putra Pak Said? Putra-putra Pak Said alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua selesai dalam pendidikannya, dan sampai kepada perguruan tinggi, ya perguruan tinggi rampung semuanya, alhamdulillah. Jadi putra-putranya Pak Said seolah-olah sudah tidak kopen oleh Pak Said, kerap pergi. Jadi putra-putranya Pak Said tanggungannya yang menanggung penuh adalah Bu Zaid.
subhanallah, Bu Zaid juga ikhlasnya, sabarnya luar biasa. Ya. Melihara berapa anak itu 12 atau berapa sampai rampung pendidikannya, masih ditambah keponakannya Pak Zaid kan di situ ya 3 hari. Nah inilah Pak Zaid. Jadi apa ya, beliau selama menjabat pimpinan selalu banyak sekali waktu-waktu dinasnya terabaikan. Kemudian pada tahun 1971 akhir, dia bersama saya mengikuti tes Darul Arqam selama 15 hari, 15 malam. Ukuran jam 24 jam kali 15. Sebab Darul Arqam itu TC yang tidak ada waktu yang terluang. Mulai ceramah, mulai kuliahnya adalah jam 9 sampai jam 12, istirahat, makan dan sebagainya. Kemudian jam 1 sudah mulai lagi untuk mengikuti kuliah-kuliah. Malam sampai jam 4. Jam 4 istirahat, mandi dan sebagainya. Kemudian malam jam 8 harus sudah di tempat kuliah sampai jam 11. Jam 11 kita tidur, jam 3 harus bangun. Harus bangun. Pak Said di sana disajikan 3 kelompok ayat yang harus dihafalkan semua peserta TV, yaitu yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 177, yang kedua adalah Al-Isra ayat yang keberapa dari Baqarah Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sampai dengan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal af'idata qalil kana mas'ula. Yang ketiga adalah surat Al-Furqan hampir terakhir, yaitu mulai Ibadur Rahman ladzina yamshuna sampai akhir surat. Pak Said itu orang yang pertama menghafal itu cepat sekali, sehingga Pak Said berhak untuk menjadi imam jamaah TC. Jadi Pak Said diberi waktu untuk menjadi imam dari maghrib dan asar, dari maghrib dan isya yang bacaannya jahar. Itu apa? Yang dibaca itu, yang lain belum. Apalagi saya tidak apa-apa. Itu keistimewaannya dibaca Pak Said. Nah di sana mendapat ada teman yang intim di dalam TC itu, yang tadi ya kecuali dengan saya, Pak Said dengan Abdul Malik. Jadi dari tunggal Pak Said, saya dan Abdul Malik itu menjadi satu, sering poyoan, gasak-gasakan dan sebagainya, nyek-nyekan dan menjadi saudara saya sekarang, yaitu yang sekarang menjadi mertuanya Pak Tabah. Tuh. Ya kemudian yang lain lagi, masalah apa ya? Oh, dengan berdirinya Masjid Arqam, kita sudah mendapat, karena membayar tanah yang 3.500 meter persegi sudah lunas, rampung. Kemudian saya disuruh untuk membayar tanah yang sekarang untuk Masjid Arqam itu. Nah, pada satu ketika, pada waktu Bupati baru mendatang yang namanya Pak Sumadi, saya dan Pak Said mengirim surat akan audensi, akan silaturahmi kepada Pak Bupati. Waktunya kapan? Ditetapkan waktunya jam 7 malam.
di tempatnya Pak Bupati. Saya dengan Pak Said berangkat dengan kendaraan CB 100, wah itu sudah bisa membeli CB 100 arisan. Itu berangkat ke sana berdua, lalu Pak Bupati mengatakan saya sudah melihat SMA Muhammadiyah kok baik sekali. Pak Said hanya satu kalimat, dua kalimat disampaikan kepada Pak Bupati. Dia mengatakan kalau segi kurikulum memang sudah sukses, tapi belum punya lab agama. Pak Sumardi karena juga orang Muhammadiyah mempunyai cepat sekali tanggapannya. Dan butuh masjid Pak. Iya masjid. Masjid. Ya sudah, tanahnya ada. Berapa luasnya sekian. Kemudian sudah besok saya ke sana dengan staf saya. Saya sendiri yang ke sana. Betul diperiksa oleh Bupati. Kemudian silang beberapa hari, 5 hari lah, datanglah produser untuk meratakan tanah itu sehingga menjadi seperti itu. Ini adalah dalam masalah kemasjidan. Nah, itu kemudian didirikan masjid yang diminta bantuan dari Yayasan Amal Bakti Pancasila, dibantu oleh Pak Harto. Yang kami tidak membuat surat apa-apa, sudah pokoknya Pak Bupati dengan Golkar yang mengajukan itu untuk Muhammadiyah. Nah sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan sekalian yang berbahagia, kemudian Pak Zaid itu kan kelahiran dari Pacitan. Pacitan adalah Pacitan Ngelorok yang sudah di tepi laut. Jadi mempunyai watak agak keras karena tiap hari mendengar deburan ombak di laut selatan. Dia menjadi guru SD di Semarang. Tentang ketemunya dengan Bu Said itu saya tidak ngerti bagaimana prosesnya, tapi tahu-tahu sudah mempunyai istri yaitu putri dari Pak Maksum yang namanya Saadah. Nah, kemudian beliau pindah ke Wonosobo menjadi guru SD 2 di Sumberan, kemudian menjadi PS, penilik sekolah, kemudian jabatan yang terakhir adalah Kakandang di Galung. Nah, kemudian di PDM itu sudah 3 periode menjabat pimpinan dari tahun 70. Itu periodenya kan 3 tahun, 71 sampai 73 sampai 75. Nah, di tengah-tengah periodenya Pak Harto itu berakhir menjadi ketua sampai 3 periode selesai pada tahun 1990 itu menjadi ketua daerah. Kemudian itu Pak Said masih tetap menjadi anggota pimpinan daerah meskipun tidak ketua. Ketuanya adalah Pak Teguh. Kemudian Pak Teguh 2 periode, kemudian yang periode berikutnya adalah Pak Harti. Pak Said juga masih menjadi anggota pimpinan. Dan kemudian setelah Pak Harti, kemudian Pak Soleh, Pak Said masih menjadi anggota pimpinan. Oh, waktu itu Pak Said sudah tidak mau dicalonkan, tetapi lalu diangkat sebagai penasihat. Nah, jabatan terakhir di dalam Muhammadiyah sekarang ini, yang sampai sekarang belum sampai habis periodenya, meskipun sudah 55 tahun karena COVID, Pak Said masih tetap menjadi penasihat pimpinan daerah. Dahulu sebelum itu dia menjadi anggota pertimbangan partai PAN.
Partai Amanat Nasional. Jadi dalam dunia politik ya. Lantas bagaimana kiprahnya Pak Said dengan pemerintah di pemerintahan? Pak Said jelas karena orang Kakansam, dia aktif di kecamatan dalam kegiatan apapun di sana Pak Said. Tetapi juga Pak Said masih sempat menjadi pengurus apa itu Majelis Ulama Daerah Wonosobo yang pada waktu itu diketuai oleh Habibullah Idris, Allah yarham. Nah, sampai periode Pak rektor Unsik, yaitu Pak siapa ya, Mukhotob. Nah, Pak Mukhotob ada. Kemudian Pak Said sudah masuk di dalamnya. Nah, kemudian hanya ikut membentuk persatuan apa itu khotib-khotib itu Pak Said. Pak Said kerap mengadakan pelatihan mubalik untuk mewujudkan mubalik yang akan meneruskan dakwah amal ma'ruf nahi munkar di Muhammadiyah. Pengajian juga yang berinisiatif mengadakan pengajian serapan yaitu Ahad Pon yang diundang secara permanen dari PP Muhammadiyah dulu Pak Jindar Tamimi, kemudian Pak Daris Tamimi, dan yang terakhir adalah Pak Dimyati dari Jogja. Itulah yang saya ingat, tapi yang redik-redik sekali kan tidak perlu saya sampaikan. Jadi itulah Pak Said, perjuangannya luar biasa. Sampai dulu ke daerah Watu Malang, sampai Binangun, itu Pak Said siap saja. Lebih-lebih setelah mempunyai mobil, itu semakin meningkat dan meningkat terus. Dan Pak Zaid itu untuk memimpin Muhammadiyah tidak pernah lepas daripada pimpinan wilayah. Maka setiap bulan itu pasti pergi ke wilayah. Dari mengendarai Vespa-nya sudah dijual untuk Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah membeli CP, ya pakai CP itu ke Semarang, bolak-balik pakai CP. Nah, setelah mempunyai mobil lah baru selesai itu mobil station apa itu citizen yang untuk lariskan ke sana kemari sampai ke Jakarta itu juga pakai mobil itu. Subhanallah, tidak ada yang membandingi prestasi dari Pak Muhammad Zaid, tidak ada yang membandingi. Dan sekarang sudah tutup usia, kita hanya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal itu akan menjemput Pak Said. Sudah berupa tempat yang indah yang di surga Jannatul Naim, serta akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sekarang ini membentuk terus-menerus membuat kader mubalik untuk kita berbuat atau melakukan jejak dan langkah pendahulu-pendahulunya, terutama Bapak Muhammad Zaid di Wonosobo. Beliau itu dulu pernah bersemboyan, saya ingin menghijaukan Wonosobo dengan bendera Muhammadiyah. Itu sudah terlaksana penghijauan. Dan beliau itu sangat teliti. Kalau akan mendatangkan mubalik atau ada mubalik baru, selalu ditanyakan siapa itu. Apalagi yang datang dari luar Wonosobo, kok ada cabang mendatangkan mubalik yang baru,
itu adalah sangat prihatin. Sebab Pak Said sudah ketatalan beberapa kali. Yang pertama adalah di pengajian fungsional. Di situ ada seorang bekas ex-PKI yang namanya Abdullah, yang sekarang Hasan sudah tobat. Tahu-tahu Pak Abdullah ditangkap ke Bulu-Bulu, ke Guangsi Bulu-Bulu. Kemudian Pak Zaid kan seorang yang bertanggung jawab terhadap beliau, karena beliau juga sebagai pengurus pengajian fungsional, yang mengusut kepada Kodim itu gak begitu gimana. Saudara dijawab oleh Kodim, saudara itu masih saya ampuni, kalau tidak maka berarti saudara harus terlibat masalah ini, yaitu karena melindungi orang PKI. Tapi saya tahu bahwa saudara belum tahu bahwa Abdullah itu adalah orang PKI. Lalu Pak Said tampak belum gembira, alhamdulillah. Jadi hanya menanyakan saja kok tidak boleh. Lalu lagi peristiwa lagi Pak Hashim itu kedatangan tamu yang tidak dapat diketahui. Tamu itu adalah diketahui setelah Pak Hashim ditangkap, itu adalah intelijen yang ditugaskan untuk memasuki rumah Pak Hashim itu. Pak Hashim adalah anggota Mubaligh dan anggota Pimpinan Muhammadiyah membidangi tabligh pada waktu itu ketika Pak Said menjadi ketuanya, dan Pak Hashim itu meninggal dunia di dalam tahanan. Ini maka sekarang Pak Said itu sudah wanti-wanti, jangan mendatangkan mubaligh yang belum cetok identitasnya. Bahkan mubaligh yang akan datang ini mestinya harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat. Karena apa? Kita sudah pengalaman pahit telah kita rasakan lama, sehingga tidak ingin untuk berlanjut. Itulah kira-kira yang saya ingat perjuangannya Pak Said. Dia tenaga, dia pikiran, dia harta. Hampir-hampir rumah tangganya kekurangan. Tapi karena ini Muhammadiyah, ya sudahlah. Karena beliau adalah sangat cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang dilakukan karena harus ada pengorbanan, memang hidup itu adalah korban. Nah, jadi innal hayata aqidatun wa jihadu, bahwa hidup itu adalah pertahanan akidah dan siap berjihad fisabilillah. Itulah Pak Said. Jadi saya tahu betul selama kiprah di Muhammadiyah, saya ngerti sampai yang kecil-kecil saya. Jadi beliau mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh beliau, amal-amal baik dalam mengembangkan agama, betul-betul diterima oleh Allah dan akan disambut dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irsyai ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, yang berjuang, yang berjihad, pulanglah bersama dengan hamba-hamba yang taat-taat. Irsyai ila rabbiki, pulang kepada Tuhannya dengan ridho dan mendapatkan keridhaan Allah. Fadkhuli jannati, ya. Masuklah ke surga bersama-sama orang-orang yang akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang
yang setimpal dengan amal perbuatan Bapak Muhammad Zaid. Demikianlah yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.